Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Jember. Berikut ini adalah latihan UNBK IPA SMP 2020. Ini dikirim oleh Mbak Renata, kalau nggak Febria Renata kalau nggak salah ya. Maaf kalau salah. Ini ada namanya Febriananta ya. Terima kasih Mbak Febriananta. Kita langsung saja bahas ya. Tryout berbasis komputer IPA. Perhatikan ciri-ciri pembuluh darah berikut ini. Ya, pembuluh darah arteri. Arteri ini pembuluh darah yang dari jantung ke seluruh tubuh. Ya. Dari jantung ke seluruh tubuh banyak mengandung oksigen, ya. Dan ini terasa bila dipegang, benar, karena ini langsung dari jantung. Jika terluka akan memancarkan darah, ini benar. Ya, memancarkan darah ini benar. Dinding tipis elastis, bukan tipis tapi tebal. Ya, jadi elastisnya benar. Jadi ini vena juga salah ini ya. Jadi kalau vena tipis tidak elastis ya. Jadi elastisnya ini benar, tipisnya yang salah. Aliran darah menuju jantung ini jelas vena ya. Terletak di dalam permukaan tubuh. Ini salah. Ini adalah untuk vena. Memiliki katup sepanjang saluran ini juga salah. Ya, jadi yang benar adalah yang 1, 2 dan berapa? 5 terletak di dalam permukaan tubuh, bukan di dalam sebenarnya, ini di dalam permukaan. Nah, ini agak di dalam intinya ya, nggak di permukaan. Mungkin ini kalimatnya aja yang saya nggak paham. Mungkin intinya di dalam, tidak di permukaan ya. Permukaannya, kata permukaannya ini yang kurang pas itu ya. Tapi jawaban terbaik memang yang A ya. 1, 2 yang ada ya ini aja ya, 1 benar 2 benar, yang lain nah enggak ada 1, 2. Mungkin ini cara editorialnya aja yang saya nggak paham dengan penulisnya ya. Intinya di dalam tubuh ya, tidak dekat permukaan gitu. Di bawah permukaan harusnya, bukan di dalam permukaan. Di bawah permukaan tubuh juga enggak ya, intinya bukan tidak dia permukaan, intinya agak ke dalam lah ya. Oke, nomor 2, penampang gambar melintang di kotil berikut ini adalah di sini ya, daerah sini. Ini adalah daerah phloem. Kalau phloem ya benar, phloem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh, ini benar ya. Kalau yang ini adalah xilem ini untuk mengangkut air dan zat darah. Oke. Kemudian nomor 3, Anita mencatat komposisi makanan pada sebuah kemasan sebagai berikut ya. Karamel ini pemanis ya, pemanis alami ya, alami. Ini mirip soal sebelumnya ya yang saya bahas, tapi soal sebelumnya adalah aspartam. Sumbernya sama mungkin ya. Kalau pewarna yang jelas ini FCF, ini pewarna kuning ya, ini kuning. Kemudian penyedap ini adalah monosodium glutamat ya, atau MSG. Kita mengenalnya dengan istilah micin atau vetsin. Pengawet di sini enggak ada di sini. Mungkin karamelnya ini berfungsi juga sebagai pengawet seberapa banyak, tapi kalau nggak pekat ya nggak bisa. Pengawet biasanya natrium benzoat. Nah, natrium ini bisa disebut juga sodium. Ya, sodium benzoat itu. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Apabila tikus banyak diburu dan keberadaannya menjadi berkurang, peristiwa yang akan terjadi adalah tikus diburu, tikusnya diburu. Burung rang menurun, jelas ya, burung rang menurun, hanya makan kelinci aja. Singa akan meningkat, enggak ya. Rumput meningkat malah ya, enggak. Ular akan meningkat, enggak juga, menurun juga. Jadi jelas yang A. Kok yang A? Ya benar ya, yang A.
Kita lanjutkan. Nah, ini sudah ada jawabannya. Perhatikan gambar berikut. Dari rangkaian tersebut, jika kedua lampu identik, ya, besar daya yang terjadi saat kedua lampu disusun secara paralel. Ya, di sini adalah I adalah 1,5 ampere, 1,5 ampere, dan voltasenya adalah 12 volt. Kita akan menghitung R-nya berapa. Di sini kalau dalam seri, ya, hambatan ini bisa diganti hambatan satu saja pengganti, ya. Ya, ini adalah berarti 2R. Ya, misalnya R, ya, hambatannya misalnya masing-masing R. Kalau seri ditambahkan langsung, di sini adalah 1,5, di sini adalah 12 volt. Maka V sama dengan I kali R, R sama dengan V dibagi I. Ya, di sini jangan 2R kalau gitu, ini ya 2H gitu, 2 hambatan gitu aja ya. Biar enggak apa ya, tidak salah sama rumus ini. Ini sudah pakai R, ini pakai R juga. Maka R ini akan sama dengan V-nya adalah 12, ini bagi 1,5 ya. 12 dibagi 1,5, 1,5 sama dengan 8. Ya, 8 adalah R-nya. R-nya ya. Nah, H ini adalah 2R. H ya, R-nya ini adalah 2H, maksudnya R sama dengan 2H, R sama dengan 2H, maka H masing-masing ini adalah 4 ohm. Ya, H masing-masing adalah 4 ohm. Ya, kemudian ini dijadikan paralel. Dijadikan paralel seperti ini. Kalau hambatan sama dijadikan paralel, langsung saja jadi setengahnya. Ya, yang ditanyakan adalah besar daya yang terjadi saat lampu disusun secara paralel. Ya. Nah, kalau disusun paralel, hambatan penggantinya adalah separuh dari R. Ini adalah setengah R. Jadi 1/2 dari R, ya, dari R mula-mula ya. Ya, berarti 1/2 dari ini misalnya di H ya. Ini H, ini setengah dari H. Ya. Ini setengah dari H. Ya, setengah dari H. Dengan ini adalah H, di sini H hambatannya. Ya. Jadi setengah dari H itu adalah berarti 2 ohm. 2 ohm. Di sini adalah I-nya. Ya, di sini adalah V-nya tetap 12 volt. I-nya berubah, turun saja. Daya P sama dengan V kali I. Ya, daya itu V kali I, maka padahal I, ya, V sama dengan I kali R. Ya, di sini kita yang sudah kita miliki adalah V dan R-nya, maka I ini adalah V dibagi R, maka rumusnya bisa P sama dengan V kuadrat per R. I-nya diganti dengan V per R, sehingga daya bisa dihitung dengan dayanya adalah V kuadrat 12 kuadrat dibagi R-nya adalah 2. Ya, 12 kali 12 bagi 2 adalah 6 kali 12. Ya, ini ketutupan saya sendiri mungkin. Jadi dayanya adalah V kuadrat per R, ya, kalau dimasukkan adalah 12 kuadrat bagi 2. Ya. Jadi 12 kali 6, 12 kali 6 sama dengan 72. 72 kuadrat. Loh, benar. Ya, padahal hitung-hitungannya ini benar juga. Loh, 4 ohm, 1/8, 1/8, 4 ohm. 8 dari mana? 144 per 4. Loh, wah, dijadikan paralel. 8 ohm. 8 ohm dari jadikan paralel 1/8. Oh iya, dihitung ya. Benar kok ini, benar. Rumusnya benar. Tapi kalau bagi 4, 144 bagi 4 36. 4 dari mana ini? Ya sudahlah. Ya, seperti ini. Ini mungkin ada yang di prosesnya ada yang nggak pas ya. Jadi jawabannya adalah 72. Nomor 6. Pak Ade berusaha mendorong mobil yang mogok dengan gaya maksimal 250 Newton. Di sini gaya maksimalnya F sama dengan 250 Newton ya. Dan terdapat gaya gesekan. Gaya gesekan itu berarti ke sini melawan penyebabnya.
ya 300 Newton. 300 Newton enggak mungkin. Ya. Di sekitarnya masih ada 5 orang. Di sekitarnya ada 5 orang yang bersedia membantu dengan kemampuan maksimal gaya dorong seperti tabel berikut. Ya. Saat memindahkan mobil sejauh 5 meter memerlukan usaha. Di sini usaha yang diperlukan adalah 300 Joule. 3000 Joule. Ya. Orang-orang yang tepat membantu mendorong mobil adalah sekarang di sini F yang dibutuhkan berapa dulu. Jadi W sama dengan F kali S. Ya, W-nya adalah 3000, F-nya yang dibutuhkan, S-nya adalah berapa meter? Gesek ada 5 orang. Loh, berapa meter? Pak Ade berusaha mendorong mobil mogok dengan gaya maksimal 250 Newton dan terdapat gaya gesekan 300 Newton. Di sekitarnya ada 5 orang yang bersedia membantu dengan kemampuan maksimal gaya dorong seperti pada tabel berikut. Oh, ini 5 meternya di sini, saya cari-cari kemana-mana. 5 meter jika saat memindahkan mobil 5 meter memerlukan usaha 3000 Joule, ya. Orang tepat membantu. Oke. Jadi F yang dibutuhkan ini adalah berarti 3000 dibagi 5, 600. Nah, 600 itu adalah F yang dibutuhkan. Di sini F resultan. F resultan ke sini adalah 600. Ya, 600. Nah, padahal F resultan ini adalah 250 dikurangi 300. Ya. Ditambah bantuan F bantuan. Nah, kita akan mencari F bantuannya. F resultannya adalah 600 sama dengan min 50 ditambah F bantuan, ya, maka F bantuannya adalah 650. Jadi F yang diharapkan untuk membantu F bantuan adalah 650. Nah, ini didapatkan dari siapa saja. Nah, di sini sudah ada jawabannya, kita cek. Pak Abu ini 200. Pak Budi 250. Kemudian Pak Catur 200. Ini pas 650. Ya, memang jawabannya yang A. Oke. Kita akan kerjakan nomor 7 sekarang. Populasi badak bercula 1 saat ini lebih sedikit dibandingkan banteng. Adanya ciri fisiologi badak, padahal kedua-duanya sama-sama dilindungi, ya. Badak dilindungi, banteng dilindungi. Ada swakar marga satwanya masing-masing, ya. Adanya ciri fisiologi badak yang menyebabkan badak sulit berkembang. Alasan yang sesuai dengan untuk menjelaskan kasus tersebut adalah fisiologi adalah organ dalam, ya, yaitu reproduksinya. Badak bercula 1 memiliki tingkat reproduksi lebih rendah dan masa bunting yang lebih lama dibandingkan dengan banteng. Ini benar, ya. Sekarang nomor 3, perhatikan gambar percobaan berikut. Pada percobaan berikut digunakan 2 tanaman yang telah dipotong akarnya. Tanaman yang A tidak dipotong daunnya, dibiarkan, ya. Sedangkan tanaman yang B dipotong daunnya. Kedua tanaman kemudian dimasukkan ke dalam gelas berisi larutan eosin berwarna merah. Jadi larutannya ini berwarna merah, ya. Hasil pengamatan menunjukkan larutan eosin naik sampai ke daun tanaman A lebih cepat daripada tanaman B. Naiknya lebih cepat daripada B. Ya, faktor yang mempengaruhi, yang jelas keduanya ada kapilaritas batang. Ya, yang dimiliki A tapi tidak dimiliki B adalah daun. Maka selain kapilaritas batang ada juga daya hisap daun yang menyebabkan cairan lebih cepat naik ke atas. Ya, daya hisap daun akibat proses transpirasi air melalui lubang stomata pada daun. Ini benar. Nomor 9 sekarang. Hasil pengamatan komponen ekosistem di lapangan sepak bola diperoleh sebagai berikut. Dari data tersebut termasuk komponen biotik adalah komponen yang hidup. Ya, komponen biotik di sini adalah pemain bola ini hidup, ya, kalau mati nggak mungkin bisa main. Nah, bisanya nakut-nakuti anak kecil. Orang besar juga takut, ya, itu. 3, rumput ini hidup. 6, semut ini hidup. 7, belalang.
Jadi 2, 6, dan 7 benar. 2, 3, 6, 7 ya. Ini benar. Jawabannya sudah benar. Ini di video saya sebelumnya sudah saya berikan rumus cepat untuk ini ya. Silahkan dicek di channel. Sebuah bola bermassa 5 kilo jatuh. Ini 5 kilo jatuh bebas dari posisi A ke posisi B. Ya, ketika sampai di B, energi kinetik 3 kali energi potensial. Jadi ketika sampai di B, ya, ini agak beda soalnya. Saat di B, jadi energi kinetik sama dengan 3 kali energi potensial. Ya, ini saya hapus dulu aja analisanya ini. Oke. Jangan termasuk B-nya. Oke. Energi kinetik sama dengan 3 kali energi potensial. Ya. Energi kinetik 3 kali energi potensial, besarnya energi kinetik dan energi potensial bola di titik B adalah kita menggunakan kekekalan energi. Ya. Nah, ini adalah E1. Energi mekanik 1, ini adalah energi mekanik 2. Energi mekanik adalah penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik. Ya. Maaf. Energi mekanik ya di sini selalu konstan, Oke, energi potensial adalah mgh, sedangkan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Di titik 1 energi potensialnya maksimum. Maaf. Energi potensialnya maksimum. Sedangkan energi kinetiknya 0. Kenapa? Karena V sama dengan 0, kecepatan masih 0 saat di atas. Oke, jadi di atas hanya hanya mgh. Hanya mgh. Di sini bisa langsung kita hitung, masanya adalah 5, gravitasinya 10 dan ketinggiannya adalah 90. 5 kali 9 adalah 45 ya. Ya, 45 tambahin 02. Oke, ini adalah energi. Sedangkan energi di tempat 2 ya. Energi kinetiknya 3 kali energi potensial. Jadi energi mekanik di sini adalah EK2 ditambah EP2. Di titik B sudah dijelaskan pada saat di titik B energi kinetik di B sama dengan 3 kali energi potensial di B. Jadi energi kinetik ini 3 kali energi potensial ditambah energi potensial. Ya. Jadi di sini akan menjadi 4 kali energi potensial di B. Lah, energi potensial di B sama dengan EM2, padahal EM2 sama dengan EM1. Artinya 4 energi potensial di B itu sama dengan 4500. Jadi energi potensial di B 4500 dibagi 4. 4500 dibagi 4. Ini sama dengan 1125. Ya, 1125. Maaf. Jadi energi potensial di B jelas 1125. Ya. Nah, benar, yang C adalah jawaban. Dan energi kinetiknya 3 kali energi potensial. Jadi EK sama dengan 3 kali ini ya. Jadi ini 3375. Oke. Saya lanjutkan nomor 11 sekarang. Logam panas bersuhu 90 derajat Celcius ya. Ini saya hapus dulu aja ya. Saya hapus dulu biar saya bisa menggambar analisanya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Logam panas bersuhu 90 derajat Celcius. Suhunya 90 derajat Celcius. Ya. Ini adalah Celcius. Dimasukkan ke dalam 225 gram air bersuhu 20. Di sini air, di sini ada air.
ya, suhunya 20, masanya adalah berapa? 225 gram. Oke. Logam panas ini masanya adalah 175 gram. Dan suhu campuran adalah 30. Di sini melepaskan panas, di sini menyerap panas, suhu campurannya adalah 30. Kalor jenis air adalah 4200, maka logam tersebut itu apa? Jadi Hi lepas, ya, Hi lepas sama dengan Hi terima. Yang melepas adalah logam, yaitu M logam, C logam, dan delta T logam. Sama dengan di sini M air, C air, dan delta T air. Delta T logam berapa? Di sini antara 90 ke 30, ini berarti 60. Delta T air adalah di sini. Di sini adalah 10. Berarti massa logam di sini adalah 175, C logam yang dicari, delta T logam adalah 60, sama dengan massa air adalah 225, C-nya air adalah 4200, ya saya geser kiri biar lebih luas, delta T-nya air adalah 10, yang bisa kita coret dulu. Di sini 225. Nolnya di sini bisa kita coret ya, di sini 6 gitu aja, jadi saya pakai kalkulator aja nanti. 225 kali 4200 dibagi 175 kali 6 ya. Oke, 42 ini bisa dicoret sih dengan 6 ya, biar lebih sederhana untuk membantu kalian ngitung sendiri di rumah. 6 ini dengan 42 kan 7, berarti kali 700 dibagi 175. Oke. 225 dikali 700 ya dibagi 175 sama dengan 900. Jelas ini yang paling bawah itu sudah kelihatan 900 aluminium. Ya, jawabannya yang A. Kita lanjutkan nomor 12. Nomor 12. Perhatikan gambar gerak tumbuhan berikut. Gerak tumbuhan pada gambar 1 dan 2 termasuk apa? Gerak tumbuhan ini ada air, ada pupuk. Dan di sini akarnya menuju pupuk. Ini kemotropisme. Jadi karena pupuk ini adalah kimia, ya, pupuk itu adalah zat kimia dan dia tertarik menuju zat kimia yang dibutuhkan. Ini kemotropisme. Kalau ini tertarik menuju air, tempat sumbernya air adalah hidrotropisme. Kemo itu kimia, hidro itu air. Tropisme gerakannya tergantung arah rangsang. Rangsangan dari sini ya gerakannya ke sini. Paham ya? Jadi yang memang benar ini yang D. Tropisme arah datangnya rangsang, taksis pergerakan sel nasti tidak mengikuti arah datangnya rangsang. Nah, itu sudah benar. Nomor 13. Enzim dan fungsinya dalam sistem pencernaan manusia adalah lipase. Di sini ada di sini pankreas, di bawahnya lambung, ya. Fungsinya sama dengan petialin, ya. Loh, di sini salah. Mengubah protein menjadi peptida salah. Kalau lipase lipid ya, lipid. Amilase yang sama dengan petialin, maaf ya. Lipase dari kata lipid ya. Lipid itu lemak, mengubah protein menjadi polipeptida ini salah. Ya. Jadi bukan lipase. Kalau mengubah protein menjadi polipeptida adalah protein menjadi polipeptida itu pepsin. Ya, ini ada di lambung kalau itu. Pepsin ini ada di lambung sama dengan renin ya. Pepsin di lambung. Renin mengubah karsinogen menjadi pepton. Karsinogen. Kalau renin ini mengubah di sini juga renin mengubah susu menjadi asam susu.
Kalau pepton ini tripsin ini yang merubah protein ya polipeptida menjadi pepton. Ini adalah tripsin. Petialin membunuh bakteri dan melarutkan mineral, enggak. Pepsin mengubah protein. Nah, ini baru. Betul. Loh, yang dicoret harusnya sini. Siswa melakukan percobaan dengan menggunakan alat jungkat-jungkit dengan beban yang ada di kedua sisinya seperti gambar berikut. Jika beban L 300 Newton, di sini 300 Newton, digeser menjauhi titik tumpu, tindakan apa yang harus dilakukan agar jungkat-jungkit tetap setimbang? Jadi di sini kita hitung dulu bebannya berapa, ya. Nah, di sini masih banyak tempat kosong. B kali LB sama dengan K kali LK. Bebannya kita hitung, lengan bebannya adalah 100, kuasanya adalah di sini 300 Newton. 300 lengan kuasanya di sini adalah 20, maka ini kita coret ya, maka bebannya adalah 60 Newton. 60 Newton itu adalah bebannya. Ya. Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, ya, apabila ya jika beban L ini digeser 5 cm, sekarang keseimbangannya menjadi seperti ini. Ya, di sini adalah tetap di sini bebannya, di sini lengan bebannya adalah tetap 100. Oh, bebannya digeser ya, tetap 100 bukan titik tumpu. Nah, di sini menjadi 30. Ya, di sini menjadi 30. Nah, di sini menjadi 30. Di sini tetap 60. Ya, di sini tetap berapa tadi? 300. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, yang jelas menambah K dengan beban 20 Newton. Coba kita kalau K ditambah 20 Newton akan menjadi 80 Newton. 60 tambah 20 adalah 80. Kita kalikan. Ya, beban kali lengan beban, bebannya adalah 60, lengan bebannya adalah 100 ya, benar. Apakah sama dengan, bebannya sekarang 80 malah, ditambah sudah ya. Ya, ini saya kerjakan pakai biru. Kemudian sama dengan kuasa kali lengan kuasa, kuasanya adalah 300, lengan kuasanya 30, enggak sama. Ya, di sini kalau dikalikan 9.000, sini 8.000. Jadi usahanya gagal. Usaha yang kedua saya pakai warna hijau. Menggeser K sejauh 60 cm ya, menjauhi titik tumpu. Dijauhkan 60. Berarti L bebannya, kuasanya. Menggeser K berarti yang kanan, K bukan kuasa ya, bebannya kebetulan K ya ini. K 60 cm menjauhi titik tumpu. Berarti lengan bebannya sekarang menjadi 160. Ya, kita coba. Bebannya tetap 60, saya kalikan 160. Apakah sama dengan 30 kali 300? 30 kali 300. Ini yang jelas 9.000, 16 kali 6. Ya, 60 saya kalikan dengan 160. Berapa ini? 9.600, gagal lagi. Kita akan kerjakan pakai warna ungu. Ya, mengganti K dengan beban 60 Newton. K diganti dengan beban 60 Newton. K-nya itu bebannya ya, ini adalah beban, ini adalah kuasa. Kebalik sebenarnya, ini bebannya saya taruh sini aja, sudah terlanjur. Mengganti K dengan 60 Newton. Loh, kan ini dari awal memang 60 Newton. K-nya dari awal 60 Newton. Menggeser K sejauh 25 cm menjauhi titik tumpu. Berarti menjadi 125. 125 dikali 60 apakah sama dengan 9.000? Ya, 9.000 apakah sama? Ini jelas tidak sama. 125 kali 6. 125 kali 60. Wah, gagal lagi. 7.500 ini tidak sama dengan 9.000.
Ya, menggeser K sejauh enggak ada yang benar. Menambah K dengan 80 tadi jelas salah, yang biru. Ya, jelas salah. Menambah K dengan 30 baru benar. Yang ini menggeser K 60 menjauhi titik tumbuh. Yang tadinya 100 menjadi 160 juga salah. Ya, ini tetap 60. Mengganti K dengan 60 jelas salah. Mula-mula aja 60. Menggeser K sejauh 25 cm juga salah. Barusan kita buktikan salah. Jadi ini tidak ada jawabannya. Nomor 15. Nomor 15, seorang anak meluncur maju di jalan ya seperti pada gambar tanpa mengayuh pedal. Ya, sepedanya jenis gerak berubah beraturan GLBB yang terjadi pada sepeda ketika melalui lintasan ya dari A ke B ini dipercepat benar, dari C ke D diperlambat benar. Ini sudah sip. Nomor 16. Batang PH dibuat menjadi magnet setelah menjadi magnet di sekotar PG di sekitar mungkin ya. PG didekatkan beberapa magnet batang pada gambar. Ya, jadi kalau ini dialirkan arus akan ke sini. Ya, arus akan mengalir ke sini, ini terus mengarus ke sini. Ya, arusnya mengalir seperti ini. Kalau kita menggunakan aturan tangan kanan, ya kuku-kuku kita ini adalah panahnya. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi bagian yang di sini ada arus ya, ini adalah utaranya ya. Jadi ini sudah benar. Di sini adalah kutub utara, Q-nya adalah kutub utara dan S-nya adalah kutub selatan. Ya, di sini adalah Q, ini kutub utara dan ini P-nya adalah kutub selatan. Ya, atau saya taruh di mana ini enaknya? Di sini selatan, di sini utara gitu aja ya. Ya. Posisi magnet batang yang benar. Posisi panah ini medan magnet itu seperti ini. Di sini panahnya ke sana. Keluar dari utara masuk ke selatan. Ya, keluar dari utara masuk ke selatan. Dan di sini nah yang hitam itu yang utara. Ya. Yang hitam itu yang utara, di sini akan kena bagian selatannya. Ini benar. Yang hitam yang utara yang kena bagian selatannya. Ini benar juga. Jadi 1 dan 2 benar. Kalau 3 utara kena utara ini salah. Utara kena selatan. Nah ini benar juga. Wah, agak repot ini. 3 juga benar. Oke. 1, 2 ada enggak? 2, 3 ada enggak? Lah ada 2, 3. 1, 3 ada, 2, 3 ada. Ini agak repot ini kalau gini nih. Ya, jadi kalau ada magnet batang ini akan seperti ini. Ya memang mengumpul di pusat sih ya. Ya. Kalau ini jelas salah. Kalau ini juga harusnya miring juga nggak pas tegak lurus ya kalau kita ngikuti garisnya ini. Ya jadi ini ada 2 jawaban sih menurut saya. Jadi oke, agak merepotkan juga kalau seperti ini. Karena ini pas di tengah, lebih ke tengah, jadi ini lebih masuk akal. Jadi akhirnya saya pilih 1, 3 aja deh. Ya, saya pilih 1, 3. Mungkin ini juga enggak masuk akal juga sebenarnya. Ya kurang ke sini. Kalau memang tegak lurus, ya kalau kita ngikuti alurnya ini, jadi ini juga agak miring kalau taruh di sini. Ya kalau kita mau benar-benar presisi, ya
Ini juga agak miring seharusnya. Nah, ini pas di tengah, nah, di sini seperti ini. Jadi ini baru benar. Nah, kalau di sini agak repot kan? Ini disalahkan mungkin gara-gara kurang miring, tapi ini kurang miring benar. Agak repot kan? Oke, jadi ini jawaban terbaik 3. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar organ pernapasan berikut. Pada bagian yang ditunjuk oleh nomor 2 terjadi proses apa? Di nomor 2 ini adalah proses difusi gas CO dan oksigen. Ini benar. Ya, kalau pengaturan kelembapan udara pernapasan ada di nomor 1. Ya, diatur oleh lendir ya yang dikeluarkan oleh rongga hidung. Pelepasan gas O2 dan air. Jelas salah ini. Pengaturan suhu pernapasan juga ada di saudara 1. Ya, kalau sampai 3 sebenarnya, dari 1 sampai 3 ini mengatur suhu. Oke. Jadi jelas yang A yaitu jawabannya. Nomor 18. Wadah P berupa mangkok. Wadah P berupa mangkok berisi 100 ml air. Ya. Dan wadah Q berupa tabung Erlenmeyer. Jadi P mangkok, ya, ini adalah mangkok P, dan Q adalah tabung Erlenmeyer. Ini adalah Q. P adalah berupa mangkok berisi 100 ml air, 100 ml, dan Q adalah tabung Erlenmeyer dengan volume 300 ml, ya 300 ml. Tertutup rapat berisi gas hidrogen. Ini tertutup rapat berisi gas hidrogen. Wadah R berupa botol tertutup dengan volume 400 ml. Wadah 4 berupa botol tertutup, ya, tertutup dengan 400 ml volumenya. Dan wadah S berupa tabung didih tertutup, labu didih tertutup. Loh, masih ada S. S adalah labu didih tertutup. Ya, ini S labu didih tertutup. Nah, mangkoknya enggak tertutup toh. Nah, dengan volume 500 ml. 500 ml. Apabila zat pada wadah P, ya, wadah P ini dipindahkan ke wadah S dan R, dipindahkan S dan ke ini PQR, ya, ini R, dipindahkan ke S dan R, maka keadaan yang sesuai ditunjukkan pada tabel. Lalu terus Q untuk apa? Apabila zat pada P dipindahkan pada wadah S dan R, keadaan yang sesuai wadah S, wadah R. Ya sudah, ini nggak kepake ya. Oke. Asal wadah P pada wadah R, karena ini cairan, ya bentuknya tetap. Ini maksudnya apa ini? Pada wadah P berbentuk berupa mangkok, Q tabung Erlenmeyer, tertutup rapat berisi gas hidrogen, R botol tertutup dengan volume, S berupa labu didih tertutup dengan volume. Apabila zat pada P dipindahkan S dan R, ini padahal tertutup, ya tumpah ya. Maka keadaannya sesuai ditunjukkan pada tabel. Tertutup gimana bisa masukkan? Ya, dituangkan tumpah. Wadah asal P, bentuk tetap. Oh, maksudnya ini adalah cair, ini gas ya, cair, ini gas. Oh, itu saya paham maksudnya lah. Jadi P dan Q dipindahkan ke S dan R. Oke, P dan Q
bukan masing-masing ya, P dan Q dipindahkan ke S dan R. Ya. Oke, paham sekarang maksudnya saya. P ke S dan Q dipindah ke R. Apa yang terjadi? Ini adalah cair, ini adalah gas. Ya. Nah, wadah asal P. Bentuk pada wadah R, tetap, volume tetap. Bentuk berubah dong. Cair kok. Asal P pada wadah R, bentuk berubah, volume tetap. Pada wadah asal P, kalau wadah asal P selalu bentuk berubah dan tetap. Berubah tetap. Ini benar. Jarak antar partikel agak jauh, ini benar. Karena ini adalah cair. Oke. Terjadi multisasi saya bacanya. Oke. Besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 15 ohm. Pada hambatan 15 ohm, arus di sini itu berapa? Oke. Ini akan saya zoom biar lebih enak. Pertama yang kita lakukan, rangkaian ini kita sederhanakan menjadi ya step by step. Memang ini enggak bisa tergesa-gesa. Ya, menjadi seperti ini 12 ya. Nah, di sini ada hambatan yang 9 itu, yang 9 ohm. Di sini menjadi di sini 10 ya. Terus di sini ditambahkan jadi 6 dan di atasnya apa adanya kita tulis. Berarti atasnya di sini adalah 15. Nah, hambatan ini dijadikan hambatan pengganti. 1 per Rp sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 10. Semua jadikan per 30. Ya, 30. Berarti ini jadikan 30 dikalikan 6. Ya, 6 dikalikan 15 kalikan jadi 30 dikalikan 2, maaf. 2, 6 jadikan 30 kan dikalikan 6 dikalikan 5 ini kalikan 3 ya, maka 1 per Rp sama dengan berapa ini, 7 tambah 3, 10 per 30, maka Rp nya adalah 3, 30 per 10 ya. Maka ini bisa diganti dengan hambatan pengganti ya, 3 gitu aja. Dan di sini adalah 9, di sini adalah 12 ya. Oke. Ini dirubah lagi menjadi satu hambatan saja. Ini 12 ya. Di sini adalah 12. Saya zoom in lagi ya. Nah, biar enggak ruwet. Oke. Nah, sekarang kita hitung ya. Voltase di sini berapa? Voltase di sini arus voltasenya jelas 12 ya. Arus di sini I sama dengan V per R sama dengan 12 per 12 sama dengan 1 ya. Jadi arus ini adalah 1 ampere ya. Arus ini adalah 1 ampere. Saya pakai arusnya merah aja. Di sini adalah 1 ampere ya. Kemudian di sini juga 1 ampere. Nah, voltase di sini akan kita cari. Kita habis ini sudah kita menuju ke sini. Voltase di sini kita cari. Voltase V sama dengan I dibagi R. Salah, I kali R. I kali R sama dengan arusnya adalah 1, R-nya adalah 3 sama dengan 3 volt. Berarti voltase di sini 3 volt. Berarti voltase di sini juga 3 volt. Ya, ada hambatan, saya perbesar ya. Di sini 15 ya. Ya, di sini adalah 15 ohm. Di sini adalah di situ ada di 6 ohm dan di sini 10 ohm.
Nah, semua di sini hambatannya tegangannya semuanya sama. Ya, sama yaitu 3 volt. Lah arus di sini I sama dengan V dibagi R. V-nya berapa? V-nya 3, R-nya di sini adalah 15. 15 adalah 1/5 atau 0,2. Jadi wah ini benar juga. Nah, keren ini. 0,2 ya. Nomor 20. Persilangan tanaman padi bulir besar berumur panjang BBPP berarti homozigot dominan dengan tanaman padi bulir kecil umur pendek BBPP semua kecil sebagai berikut. Ya, filial pertamanya jelas ini. Ya, filial pertamanya jelas ini. Ini adalah filial 1. B besar B kecil, P besar P kecil, ya. Jadi bulir besar umur panjang heterozigot. Gametnya masing-masing adalah seperti ini. Kita silangkan. Ya. Sifat bulir besar ya dan berumur pendek atau genjah. Ya, di sini pena panjang ya. Jadi perbandingannya adalah 9:3:3:1. Ya. Kalau yang dominan sesuai dengan bapaknya atau ibunya yang dominan ini, bulir besar umur panjang itu 9. Bulir besar umurnya panjang. Lah, kalau ini bulir besar umurnya pendek, di sini bulir kecil umurnya panjang, di sini bulir kecil umurnya pendek. Ya, yang diinginkan adalah bulir besar, ya, B-nya besar, umurnya pendek, P-nya pendek. Ya, jadi ini yang diingin. Ini bukan gamet, ini hanya menyingkat saja, menyingkat. Ini adalah untuk menyingkat ya, menyingkat penulisan saya, ya. Jadi bukan gamet. Nah, ini perbandingannya ada 3. Bila sifat bulir besar dan umur pendek atau genjah merupakan sifat unggul, genotip F2 yang paling baik disilangkan untuk bibit genotip dengan yang mana? Ya. Di sini yang diinginkan adalah bulir yang diinginkan itu B-nya sebanyak mungkin kalau gitu. Kalau bisa B besar, di sini P kecil. Ya, yang terbaik untuk disilangkan. Ya. Jadi 1 dengan 6. Ya. Untuk mendapatkan bibit unggul genotip dengan bila bulir besar dan umur pendek genjah merupakan sifat unggul, genotip F2 yang paling baik disilakan untuk mendapatkan bibit genotip dengan bibit unggul genotipnya itu yang jelas B-nya itu harus besar. Yang kedua terserah, bisa besar, bisa kecil. Tapi di sini sudah terkunci, ini harus P kecil, tidak boleh P besar. Ya. Jadi diinginkan sedapat mungkin induknya kedua P-nya harus kecil. Ya. Untuk memastikan bahwa dia itu P-nya kecil. Nah, di sini yang P-nya kecil, B-nya besar dan P-nya kecil. Di sini ya, B-nya besar, B-nya kecil, B-nya besar, B-nya kecil, 6 ini baik ini. Ini benar-benar sifat yang kita inginkan. Di sini adalah B besar, P kecil. Ya. Sedapat mungkin kita ambil 6. Bagaimana kalau dikalikan dengan 14? 14 masih masuk akal. Kalau ini dikalikan dengan B besar, B kecil, P kecil, ya, yang didapatkan pasti semua anak-anaknya B-nya pasti ada besarnya, pasti mengandung B besar. Kalau kecilnya terserah, dan P-nya pasti kecil. Jadi ini adalah yang terbaik untuk dijadikan persilangan. Ya, oke. Itu untuk nomor 20.
Kemudian nomor 21. Kebocoran gas dan minyak pada proyek Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java PHE ONVJ telah terjadi sejak 2 pekan lalu dan mencemari lautan Karawang hingga Bekasi, Jawa Barat dan menyebabkan matinya ikan udang di daerah tersebut. Setiap harinya warga membersihkan ribuan karung tumpahan minyak sampai ke pesisir petambak ikan udang di Desa Cemarajaya, Karawang. Rusban mengatakan sejak awal pekan ini ia telah menganggur karena laut tercemar minyak yang tumpah dari kawasan eksplorasi gas Pertamina. Ia mengatakan pencemaran tersebut membuat ikan dan udang mati secara perlahan. Pencemaran tersebut dapat diatasi dengan melakukan proses bioremediasi untuk menetralisir air laut yang tercemar ini yang terbaik. Jadi minyaknya itu dihilangkan dengan cara biologi, dengan memberikan bakteri pemakan minyak. Ya, ini terbaik itu, bioremediasi. Nomor 22. Perhatikan produk berikut ini tempe, walaupun hitam putih saya tahu ini tempe. Dalam pembuatan produk pangan di atas menggunakan bakteri, kok bakteri jamur harusnya? Bukan bakteri, ini harusnya jamur. Ya tempe kok ini. Dalam pembuatan produk pangan di atas digunakan bakteri yang berperan untuk mengubah protein kompleks kacang kedelai menjadi protein sederhana. Ini benar, tapi ini bukan bakteri, tapi jamur Rhizopus oligoporus. Rhizopus oryzae, ya, Rhizopus oryzae. Seorang pasien didiagnosis mengalami radang ginjal karena adanya kekurangan nefron, kerusakan nefron, khususnya glomerulus, ya, yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Pada kondisi tersebut dapat dipastikan bahwa orang tersebut menderita penyakit nefritis. Jelas nefronnya rusak karena bakteri nefritis. Di sini ada singa, yang di sini kancil, kelihatannya nggak begitu jelas, ya. Apa ini? Singa sama apa? Kancil ya, singa dan kancil. Kancil. Jelas predasi ini. Ya. Singa dan kancil, mungkin di belakang ada singanya lagi atau apa ya. Ya. Yang jelas predasi, benar. Kompetisi itu mungkin ya, saya nggak lihat gambarnya, mungkin gambar aslinya, kenapa jawab D. Kompetisi itu berebut makanan. Mungkin di belakang sini ada hyena, saya nggak tahu, mungkin aja. Ya, jadi yang jelas kancil akan dimakan harimau dan harimau akan berebut makanan dengan predator lain. Mungkin ini singa ya, singa ya, mungkin dengan harimau atau mungkin dengan beruang ya, berebut makanan. Atau dengan hyena. Beberapa peserta didik melakukan percobaan dengan menggunakan benda berikut ya, M1 dan M2 seperti gambar. M1-nya adalah 10 kilo, M2-nya enggak tahu. Benda tersebut diberi gaya sebesar 45 Newton ya, dan mengalami percepatan sebesar 1,5. A sama dengan 1,5 meter per second. Jika M1 diturunkan dan diberi gaya yang sama, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah jelas percepatan benda jelas lebih besar. Jelas ini, ininya diturunkan. Ya, jadi A-nya lebih kecil. A itu sama dengan F dibagi M. Kalau M-nya turun ya, A berbanding terbalik dengan M. Ya. Jadi semakin kecil M, A-nya akan semakin besar. Ya. Lebih besar dari semula, jelas. Kemudian nomor 26. Seorang siswa mengamati gelombang transversal yang terjadi pada tali seperti gambar. Jika waktu yang diperlukan dari A ke B adalah 0,5 sekon, dari A ke B adalah 0,5 sekon, ya, T sama dengan 0,5, ya, maka cepat rambat gelombang tali tersebut ini 6 meter. Kita menggunakan nggak usah rumus gelombang, tetap ya, V sama dengan S bagi T aja sudah bisa. Jadi nggak usah kita soal seperti ini tidak perlu kita rubah menjadi rumus gelombang, karena di sini ininya ada, di sini ada, ya sudah jarak waktunya ada, dibagi aja 6 dibagi 0,5.
yaitu 12 meter per second. Ini cepat sekali. Nomor 27. Berikan tabel berikut ini. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan lautan di atas, lautan NaOH ini jelas lautan basa ya. Basa. Ditunjukkan pasangan nomor ya, NaOH adalah basa. Di dalam air akan menjadi NaOH akan menjadi Na plus tambah OH min. Ini loh yang menyebabkan basa. Ya, kalau yang menyebabkan asam ini adalah H+. Oke. Jadi warna kertas lakmus sebelum sesudah. Ya. Sebelum merah, sesudah merah. Ya karena enggak, basa kok ini. Ini basa. Ini adalah basa. Ya. Sebelumnya merah, biru, benar. Sebelumnya biru menjadi biru, benar. Jadi 2 dan 3. Dero, benar. Sekarang saya kembali merah. Dua benda bermuatan listrik berada pada posisi seperti pada gambar. Ya, kedua benda tolak menolak sebesar F. Tolak menolak sebesar F. Ya, jika muatan A dibesar menjadi 4 Ki, ini menjadi 4 Ki, dan muatan B dibesar menjadi 12 Ki, yang B menjadi 12 Ki, sedangkan jarak A dan B didekatkan menjadi 5, ya, menjadi 5. Jadi R2 sama dengan 5, ini anggap saja R1. Ya. Gaya tolak menolak antara A dan B menjadi hubungannya sekarang F per F1, 2 aja ya, F2 dibanding F1, F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Yaitu R1 dibagi R2 dikuadratkan, ya, dan F berbanding lurus dengan ini Hi A2, di sini Hi B2, jadi berbanding lurus dengan muatannya. Jadi Hi A1 Hi B1, sehingga di sini nanti akan kita kerjakan ya, F dibanding FR-nya tadi berapa Newton? Ya F ya, F2, F1-nya adalah F. Ya, R1 banding R2 tadinya berapa? 10 menjadi 5. Jadi ini R1-nya adalah 10, jadi R2-nya 5, 10 ini dikuadratkan ya. Di sini yang A, yang kedua berarti yang merah adalah 4 ya, 4 Ki ya. Di sini adalah 12 Ki, 4 Ki dan 12 Ki, 12 Ki yang semulanya adalah 2 Ki ya, dikali 3 Ki. Yang bisa kita coret ya. Maka F2 per F sama dengan ini dicoret dapat setengah. Setengah dikuadratkan adalah 1/4. Di sini 12 Q-nya jelas dicoret semua habis. 12 dibagi 3 adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Di sini 4 kali 2. Sama dengan 4 dengan 4 habis. Maka F2 sama dengan 2F. Yang A. F2-nya 2F. Oke. Kita sekarang akan kita akan ke nomor 29. Benda terletak di depan cermin cekung seperti pada gambar, ternyata bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan diperbesar 3 kali. Ya. Nah, benda terletak di depan cermin cekung seperti pada gambar, ternyata bayangan yang terbentuk adalah bersifat nyata diperbesar 3 kali. Nyata berarti ada di depan lensa. Di sini bendanya adalah berarti S-nya adalah 20. Di sini 20 adalah S. Ya, S-nya adalah 20. Ini adalah S-nya 20 cm. Ya. Nah, perbesaran adalah S dibanding S aksen itu benar. Perbesarannya adalah 3 kali, maka S aksennya adalah 60 cm. Ini sudah benar. Dan di depan lensa bersifat nyata, berarti S ini bernilai positif. Ya, kita pastikan bernilai positif. Kalau di belakang
walaupun diperbesar tapi negatif. Ya. Nah, kita kemudian akan menghitung adalah 1/f. 1/f adalah 1/s tambah 1/s aksen sama dengan 1/20 tambah 1/60, ya. Di sini akan dijadikan sama-sama per 60. Ya, di sini akan menjadi 3, di sini 1. Maka ini adalah 4/60, maka di sini adalah 1/15. F-nya adalah 1/15. F-nya 15 berarti. Ya. F-nya sama dengan 15. Kemudian di sini kita dapatkan F-nya 15. Di sini tadi 20 ya, 20. Nah, kemudian F-nya 15 berarti di sini F-nya 15. Oke. Ini adalah F. Nah, kemudian benda digeser 10 cm menjauhi cermin. Berarti pusat kelengkungannya berapa? Saya hitung dulu, pusat kelengkungannya berarti 30. Di sini 30. Ya. Dia tadinya 20 digeser 10 cm menjauhi cermin. Sekarang posisi di sini. Tepat di 30. S-nya 30. Kalau tepat pada pusat kelengkungan, sifatnya seperti ini, kebalikannya. Ya, nyata terbalik sama besar ini benar. Nyata itu satu paket dengan terbalik, ya karena depan lensa, ya sama besar. Kalau di pusat kelengkungan. Kita lanjutkan nomor 30, perhatikan gambar atlet bulu tangkis berikut. Ketika pemain bulu tangkis mengayunkan tangan memukul bola, sendi yang terlibat jelas di sini adalah sendi engsel jelas terlibat, engsel ya. Engsel jelas. Terus di jempol sini, di jempol ini ada pelana. Engsel dan pelana jelas, ya. Terus di pergelangan tangan itu ada geser. Ya, yang C. Kita lanjutkan. Penggunaan kantong plastik untuk membungkus makanan semakin hari semakin meningkat. Tanpa disadari, kantong plastik menumpuk menjadi tumpukan sampah yang sulit untuk diuraikan. Salah satu usaha yang dapat mengurangi polusi plastik adalah mengolah sampah kembali menjadi sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Ini paling cocok ini memang. Jadi recycle itu yang paling cocok. Penyakit organ reproduksi dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan virus, ya, menghancurkan sel darah putih adalah AIDS. Jadi AIDS atau HIV, ya. Defisiensi sindrom. Immunity, A-nya lupa saya. Immunity deficiency syndrome, ya, IDS-nya. Atsquirat kalau nggak salah ya. Lupa saya. Ya. 33. Wow. Ini termasuk soal HOTS-nya ini. Jadi saya pindah aja, saya geser karena butuh tempat yang agak luas untuk mengerjakan soal tipe seperti ini. Oke. Nomor 33. Kapal pengangkut barang beratnya dalam keadaan kosong adalah 16.000 Newton. Ya, kapal pengangkut barang ternyata dalam keadaan kosong. Jadi kapalnya sendiri ini jangan besar-besar. Jangan jelek-jelek. Repot ya. Nah, seperti ini. Berat kosongnya adalah 16.000 Newton, ya, akan mengangkut beban barang yang beratnya 15.000 Newton. Di sini adalah 15.000 Newton. Ya, oke. Beserta beberapa orang termasuk penumpang dan anak buah kapal. Di sini adalah orang yang menaiki kapal sebanyak N. Ya. Orangnya banyak ya di belakangnya, nggak kelihatan. Ya. Jika volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air adalah 4,2 meter persegi, lambung kapal, ya, dan kapal dapat berlayar dengan aman jika
volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air, lambung kapal yang berada di bawah permukaan ini harus 4,2 meter persegi. Kubik, maaf. Berat rata-rata satu orang penumpang adalah 600 Newton. Rata-rata satu penumpang ini adalah 600 Newton. Ya, massa jenis air adalah 1000, ya kayak air tawar ya. G-nya adalah 10, maka jumlah orang yang dapat ikut naik kapal. Jadi di sini gaya yang terjadi, di atas ada gaya Archimedes, ke atas F Archimedes. Apa itu F Archimedes, gaya angkut ke atas? Besarnya adalah M kali G juga sebenarnya, tapi masanya dijadikan, kita punya rumus Rho sama dengan V massa bagi volume, maka massa adalah Rho kali volume. Jadi ini adalah Rho dikali volume dikali gravitasi. Oke, nah ralat ya. Besarnya berapa F Archimedesnya? Nah, kita hitung. Rho-nya berapa? Rho-nya adalah 1000. V-nya adalah 4,2 meter persegi. 4,2, gravitasinya adalah 10. Berarti adalah 42.000. Ya, ini adalah F Archimedesnya. Nah, gaya ke bawah adalah banyaknya orang, 600 N. Orangnya masing-masing adalah 600, banyaknya orang adalah N. Terus kapal ini ke bawah, ya, W kapal, terus W barang. Jadi F Archimedes itu akan harus sama dengan ke atas itu sama dengan ke bawah. Ya, 600 N ditambah W kapal tambah W barang. W kapal tambah W barang berarti F Archimedesnya ini adalah 42.000. Ya, ini 600 N tambah W kapalnya tambah W barang berarti berapa? 31.000. 42 dikurangi 31 ini berarti 11.000 dibagi 600 N. Ya, maka N-nya sama dengan 11 dibagi 6. Kok sedikit? Ya, 11 dibagi 6. Apa benar ini? 16.000, betul. Di sini 15.000, betul. M sama dengan Rho VG, Rho-nya 1000, V-nya adalah 4,2, ya, G-nya 10. Berarti 42 dikali 1000 adalah 42.000. Sudah benar. Banyaknya orang adalah masing-masing, mungkin ini bukan 660 deh. Di soal aslinya di 2019 itu 60. Kalau 1100 bagi coba 1100 110, maaf, 110 dibagi 6. 18 berarti yang boleh 15 di bawahnya, nggak boleh di atasnya. Jadi mungkin ini adalah 60 Newton. Kalau orang 600 Newton mana? Rata-rata penumpang 600, ya benar juga, 60 kilo toh, 600 Newton. Waduh, gimana ini? Masa penumpangnya cuma 6 kiloan, ini manusia apa boneka? Betul itu sudah. Berat kapalnya yang nggak masuk akal, 16.000. Masa 16.000 cuman 160 kilo. Nah, di sini mungkin ada yang salah. Mungkin 160 mungkin. Nggak ada ini. Ya, cuman 2 orang nggak bisa, 1 orang tok berarti. Ya, coba saya anggap kapalnya saya tambah aja. Kapalnya itu berarti 160. Misalnya 160.000 ditambah 15 berarti 175.000. Jadi saya edit pakai warna lain aja ya. Jadi 42.000. Loh, kalau ditambah ini tambah kecil tambahan. Enggak mungkin. Mungkin ada di, enggak mungkin ya. Oh, mungkin ini 42 mungkin. Sedikit sekali, masa kapalnya kecil. Ya, coba kalau ini 42. Agak repot ya.
420.000 lah, 420.000 ya dikurangi, enggak ada jawabannya yang jelas ya. Ini coba saya otak-atik. 42.000 dikurangi 31.000, 420 dikurangi 31 sama dengan 389. 389 sama dengan 600 N. 389.000, maaf. 389.000 bagi 600 N. 600 N coba. 389 kali 1000 dibagi 600. 648, enggak ada juga. Memang ini ada bermasalah deh soal ini. Ya. Tapi saya di paket sebelumnya coba cek di link, ada soal yang sejenis ini, ya. Ini saya skip saja. Loh, ini kok belum saya kerjakan? Oh iya, ya. Ini tadi kan gara-gara saya geser. Oke, nomor 34 sekarang. 34. Perhatikan pernyataan berikut ini, proses pembuatan tepung beras yang termasuk kimia. Pembuatan tersebut ini fisika, pembuatan beras menjadi tape kimia, proses pembuatan air tebu menjadi gula merah fisika, proses pembuatan pupuk organik kimia. Oke, yang kimia adalah bubur kertas, pembuatan beras ketan menjadi tape 2. Air tebu menjadi gula merah. Ini fisika, cuma mengkristal saja ya, diuapkan saja. Pembuatan pupuk organik kimia 24. Oh, memang tidak ada jawabannya ya. Harusnya 24 ya. Ini 24. Bubur kertas itu ya kertas dimasukkan air gitu aja. Ya, 24. 35. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan proses pembuatan garam menjadi terhambat. Pembentukan kristal garam dari air laut membutuhkan sinar matahari yang cukup. Metode pemisahan campuran garam adalah dengan evaporasi. Betul, sudah. Destilasi ini penyulingan. Ya, filtrasi penyaringan. Perhatikan gambar bimetal pada termostat mesin pendingin otomatis berikut. Bimetal menggunakan logam K dan L, di mana pada saat udara dalam ruangan terlalu panas, ya, pendingin kok terlalu panas ya. Bimetal akan melengkung dan menyentuh lempengan logam, mesin pendingin dapat beroperasi. Bimetal, oh iya ya, bimetal ini dapat bekerja secara otomatis jika, ya, di sini sensor panas, di sini bimetal, ya, agar bisa melengkung, ya, di sini agar bisa melengkung ke atas saat dipanaskan. Jadi koefisien lengkungnya, koefisien muainnya yang hitam harus lebih besar, logam L harus lebih besar. Jadi alfanya logam L harus lebih besar dari alfanya logam K. Koefisien boleh, koefisien muai logam K lebih kecil dari L, ini boleh. Oke, perhatikan perangkat data hasil perlakuan pada percobaan fotosintesis di bawah ini. Ya, data dari hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin meningkat. Ini hubungannya bukan cahaya, ini enggak ada gambar mataharinya ya. Di sini hubungannya dengan suhu. Ya, ada suhu. Ya. Suhu air tidak berpengaruh, ini salah. Semakin besar intensitas cahaya, perlakuan gelembung. Oh, ini cahaya langsung, cahaya. Oke, cahaya dan suhu seharusnya ya. Semakin besar intensitas cahaya, ini benar, tapi suhunya kok nggak ikut. Cahaya tidak berpengaruh, suhu tidak berpengaruh, tidak. Semakin besar intensitas cahaya, salah. Intensitas cahaya tidak berpengaruh, jelas salah. Ya, yang paling benar. 39. Perhatikan posisi bulan terhadap bumi berikut. Wajah bulan terlihat pada posisi 4. Ini bumi, di sini matahari, di sini berarti bulan bungkuk. Ya, bulan bungkuk atau cembung ya, seperti ini, mencembung, cembung. Pada gambar menunjukkan grafik antara suhu dan waktu dari sebongkah es yang dipanaskan. Jika kalori jenis es adalah 2100, kalau jenis air adalah
Kalor lebur air ini atau L ya adalah 3.340.000, kalor jenis air adalah 40.200, dan kalor uap air adalah sekian, nggak dibutuhkan kelihatannya. Oh, nggak sampai menguap, perubahan menjadi uap aja. Kalor uap air. Oh iya, ini kalor uap air ya. Ini adalah L-nya. Masanya adalah 500 gram, maka jumlah kalori yang diperlukan dalam proses ABC dari A menuju B menuju C. Jadi ini H1, di sini H2. H1 adalah cukup MCS delta T saja. Masanya adalah 500 ya. Kalau lihat dalam kilogram berarti 0,5. C-nya S adalah 2100. Delta T-nya adalah 5. Maka di sini akan menjadi kita kalikan dengan kalkulator aja biar cepat ya. Jadi 2100 kali 5 ya bagi 2. 5.250. Sedangkan H2 adalah ml. Masanya adalah 0,5, L-nya adalah 340.000. Ya. 340 dibagi 2 34. Alah, enggak usah kalkulator. 17 ya. 17 170. Ah, ini. Loh, kok besar? Ini kok kecil? Ya. 170.000 ditambah 5.250. Ya, yang ini. Oke. Yang C ya. Ini ditambah. Nomor terakhir sekarang sudah. Perhatikan gambar pompa hidrolik di bawah ini. Agar terjadi keseimbangan maka besar gaya F adalah F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. F1-nya yang kita cari, A1-nya adalah 2 ya. Enggak usah dirubah, enggak apa-apa ya, karena ini perbandingan. F2-nya adalah 600 dibagi 120 ya. Ini nolnya dicoret, di sini dicoret 6 dengan 6 jadi habis ya 1. Jadi F-nya adalah 10 Newton. Oke, ini adalah 40 soal sudah kita kerjakan. Semoga bermanfaat untuk persiapan ujian dan mengisi liburan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.